Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Bertemu kembali di mata pelajaran geografi. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Saat kamu pulang kampung, apakah kamu melihat adanya toserba? Atau masih ada kampung halaman yang masih belum ada supermarketnya? Nah, berarti kampung halamanmu belum termasuk dalam program usaha pemerataan pembangunan ya. Nah, kira-kira usaha pemerataan pembangunan itu seperti apa ya? Nah, materi kali ini adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Pengembangan ekonomi wilayah merupakan upaya kebijakan spasial untuk membangun pusat kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi wilayah dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Nah, untuk pembangunan di pedesaan telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan DPR RI pada tanggal 18 Desember 2013 akan memberikan desa alokasi dana yang besar dengan indikasi rata-rata 1,4 miliar per desa per tahun. Program tersebut disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat sebagai PNPM Mandiri. Nah, berikut ini adalah beberapa foto yang merupakan pengembangan kawasan perdagangan. Yang pertama adalah foto dari pasar tradisional Lembang yang asalnya memiliki lingkungan yang kurang bersih dan tidak nyaman, tetapi sekarang sudah lebih bersih, lebih nyaman, dan sudah tidak kumuh lagi sehingga menarik untuk kegiatan jual beli. Nah, jadi pengembangan kawasan perdagangan adalah suatu areal yang mengakomodasi kegiatan jual beli penduduk, terutama dari golongan menengah ke bawah. Nah, pengembangan ini antara lain melalui pembangunan dan penataan kembali pasar-pasar tradisional sehingga bersih, nyaman, tidak kumuh, dan menarik untuk kegiatan jual beli. Selain pasar Lembang tadi, ada juga pasar tradisional Sumedang yang kini lebih bersih, nyaman, dan sudah tidak kumuh lagi. Kemudian ada pengembangan kawasan industri. Nah, di sini ada dua foto. Yang pertama adalah foto perkebunan teh di Kabupaten Subang dan foto di bawahnya adalah pabrik teh Ciater Subang. Nah, pengembangan kawasan industri ini memiliki peranan dalam peningkatan ekonomi wilayah. Nah, jenis industri yang dikembangkan harus berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan tersebut, sehingga dapat meningkatkan aktivitas warga untuk mengelola kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya. Industri yang berbasis sumber daya alam juga akan menghambat migrasi penduduk dari desa ke kota. Contoh lain dari pengembangan kawasan industri adalah sumber daya alam di Kabupaten Subang, salah satunya adalah perkebunan tebu dan terdapat pabrik tebu di Kabupaten Subang. Nah, contoh lain adalah terdapat sentra industri kulit di wilayah Sukaregang Garut, di mana pada wilayah ini banyak sekali masyarakat Garut yang memproduksi hasil olahan dari peternakan domba Garut yang berasal dari kulitnya kemudian diolah dan menghasilkan produk jaket kulit, dompet, ataupun tas yang berasal dari kulit domba. Nah, contoh lain adalah karena adanya kawasan peternakan sapi di Cisarua Bogor, maka di sana dibangunlah pabrik Cimori yang memproduksi olahan susu sapi seperti yogurt, coklat, ataupun produk lainnya yang bisa kalian temukan di supermarket terdekat.
Nah, paham ya? Jadi, kawasan industri yang baik itu adalah yang berbasis sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan tersebut. Nah, next, kira-kira apakah kalian masih ingat mengenai interaksi desa kota? Selain dampak positif yang ditimbulkan dari adanya interaksi desa kota, terdapat pula beberapa dampak negatif seperti urbanisasi dan alih fungsi lahan. Ayo, ada yang tahu apa itu urbanisasi? Benar, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian, bagaimana sih caranya mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan? Dengan cara melakukan peningkatan strategi dan pengembangan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Dengan cara apa? Dengan cara industrialisasi. Nah, industrialisasi ini memiliki tujuan pemerataan pembangunan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, keamanan, kesejahteraan sosial, maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi sosial. Interaksi antara dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah, sehingga akan memicu terjadinya perubahan. Seberapa besar perubahan yang terjadi, ini tergantung dari jarak, jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan sebagainya. Nah, dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota kita bagi dua. Yang pertama adalah dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat desa. Yang pertama adalah pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah yang dibangun di desa. Kemudian, angka buta huruf penduduk desa ini semakin berkurang. Karena apa? Karena jumlah guru dan sekolah yang sudah banyak di desa. Kemudian, perluasan jalur jalan desa kota ini dapat meningkatkan jumlah kendaraan bermotor, sehingga hasil panen dari desa menjadi lebih mudah diangkut ke kota. Kemudian, produktivitas desa makin meningkat karena hadirnya teknologi yang tepat guna. Nah, bisa kalian perhatikan dari foto tersebut. Yang pertama, petani dulu masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Kemudian, memakai traktor dan akhirnya menggunakan mesin panen. Nah, hal ini bisa berdampak positif bagi desa. Karena apa? Karena teknologi pertanian ini bisa memberikan kemudahan para petani untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dari mulai menanam sampai panen. Nah, kemudian dampak lainnya adalah mengenai pelestarian lingkungan hidup di pedesaan. Seperti pencegahan erosi dan banjir dilakukan kegiatan reboisasi. Adalah peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, atau perbengkelan dan peternakan. Nah, next adalah dampak perkembangan desa dan kota terhadap masyarakat kota. Yang pertama itu tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Nah, memang ya biasanya sebagian besar bahan pangan di kota ini berasal dari pedesaan ya, seperti sayuran, buah-buahan, beras dan lain sebagainya. Kemudian dampak lain adalah jumlah tenaga kerja di perkotaan ini sangat melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Nah, dampak lain adalah produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan ini dapat dengan mudah dipasarkan sampai ke pelosok desa, hingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Selain dampak positif, ternyata terdapat dampak negatif bagi kota akibat adanya interaksi desa dan kota. Apa saja dampaknya? Yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Nah, ini biasanya
diakibatkan karena penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian sehingga menimbulkan permasalahan di daerah perkotaan. Tadi yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Kemudian terbentuknya pemukiman kumuh atau istilahnya adalah slum area. Nah, biasanya karena memang harga lahan di perkotaan itu kan mahal, sehingga ini memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan permukiman. Misalnya, di bantaran sungai, di pinggiran rel kereta api, atau bahkan di kuburan serta di kolong jembatan. Nah, umumnya pemukiman yang terbentuk ini adalah pemukiman kumuh. Menurut para geograf, wilayah perkampungan kumuh ini memiliki 4 ciri khas, yaitu 1. Tidak tersedia air bersih untuk minum, tidak ada saluran pembuangan air, penumpukan sampah dan kotoran, serta akses keluar perkampungan yang sulit. Dampak negatif lainnya adalah terjadi degradasi kualitas lingkungan. Nah, peningkatan jumlah penduduk kota yang pesat ini mendorong pembangunan rumah-rumah di wilayah kota. Nah, pertumbuhan permukiman yang cepat di perkotaan berpengaruh terhadap penurunan atau degradasi kualitas lingkungan. Alhamdulillah, materi kali ini sudah beres. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya ya. Jangan lupa untuk komentar nama, kelas, dan rangkuman dari materi yang telah Ibu sampaikan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.